Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih sebenarnya musuh yang paling besar di dalam diri kita? Yang pertama tentunya hawa nafsu kita sendiri ya. Tapi kadang-kadang memang hawa nafsu itu diuji oleh Allah. Diuji dengan permasalahan yang ada di dunia seperti pertikaian, perdebatan, atau bahkan lebih daripada itu. Bisa terjadi pertikaian, perdebatan, problematika itu dengan pasangan hidupnya, bisa juga itu terjadi dengan anak-anaknya, bisa juga itu terjadi dengan saudara kandungnya, atau bisa jadi itu juga terjadi di lingkungan kerjanya, lingkungan di mana dia tempat tinggal. Pada dasarnya kita ini diuji, nafsu kita ini diuji gitu. Sejauh mana kesabaran kita ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang memang kita tidak suka gitu. Ya tentu yang namanya masalah tentu kita tidak suka. Tapi ketidaksukaannya itu apakah kita memang benar-benar sabar, apakah memang kita benar-benar kontak dengan semua ketetapan Allah dan yakin bahwa Allah akan menggantikannya lebih baik daripada uh, ini gitu misalkan. Contoh, ketika ada problematika di lingkungan pekerjaan, ketika kita misalkan diturunkan jabatannya, dan tentunya itu tantangan dong gitu, tantangan buat diri kita, sabar tidak, nerima tidak dengan ketetapan Allah gitu, yakin tidak gitu bahwa Allah akan menggantinya lebih baik. Karena dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bisa diambil dari fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin tidak nih seorang hamba yang beriman kepada Allah bahwa ketika kita ditimpa kesusahan akan ada kemudahan? Pasti. Karena apa? Karena Allah pada dasarnya sedang menguji keimanan kita. Sedang menginginkan kita jalan yang terbaik, lingkungan yang terbaik. Ya. Kita harus terus berhusnuzon kepada Allah bahwa semuanya pasti ada hal yang baik, ada hikmah yang terbaik dari Allah. Tapi kadang-kadang yang jadi persoalan itu adalah uh, hubungan yang memang sangat dekat sekali. Ada problem yang memang sangat sensitif, bukan masalah penurunan jabatannya yang jadi permasalahan. Justru yang jadi permasalahan adalah rasa ketidaknyamanannya dengan keberadaan kita. Kita merasa tidak dihargai dan tidak dianggap keberadaan kita, itu yang sangat mengganggu dan memang itu menjadi permasalahan yang sangat besar. Karena kan naturalnya atau normalnya ketika memang ada hubungan dekat sekali gitu kan, itu seharusnya memperhatikan gitu. Memperhatikan kesejahteraannya, memperhatikan uh, kebahagiaannya, memperhatikan hatinya gitu. Tapi jika hal itu tidak diperhatikan lagi, ya berarti kita uh, sudah jelas gitu. Karena kan dalam hadis diperintahkan oleh Allah gitu kan, bahwa ya seorang mukmin itu adalah yang dia itu menjaga hati saudara muslimnya, baik dengan lisannya, tangannya itu bisa kekuasaannya, ataupun lingkungannya dibuat nyaman atau tidak. Duri di jalan aja kalau disingkirkan itu sedekah. Gitu. Bagaimana menjaga perasaan saudara muslim kita, apalagi ada hubungan yang sangat dekat, lebih dekat gitu ya. Jadi memang begitu, bukan permasalahan diturunkan jabatannya. Karena diturunkan jabatannya itu seorang mukmin yakin pasti ini ada hikmah dan pasti ini ada rahasia di balik ini semua. Di situ yakin bahwa Allah akan angkat derajat kita. Ketika kita dizolimi dalam urusan duniawi, ya kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Gitu. Karena bagaimanapun ya, orang yang memang tidak suka dengan kita, yang memang harus diserang pertama kali adalah mentalnya. Ketika mentalnya itu udah diserang gitu kan, tidak nyaman, itu ya mau tidak mau orang itu nggak akan pernah memilih untuk tinggal di lingkungan yang sudah tidak nyaman dan tidak memberikan kesehatan mental yang baik tentunya kan gitu. Yang dicari apa sih oleh seorang manusia atau orang yang beriman adalah kenyamanan, ketenangan,
keindahan, kebahagiaan, kan itu. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa terus kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa terus kepada Allah supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena persaudaraan yang paling kuat bukan ukhuwah watoniyah, tapi yang paling kuat adalah ukhuwah Islamiyah. Itulah persaudaraan yang sampai jannah. Apalagi ada nasab, satu darah, satu keimanan. Itu udah benar-benar double banget gitu kedekatannya. Jadi ketika merusak tatanan sebuah hubungan itu berawal dari sikap kita sebenarnya, sikap kita, perbuatan kita, keputusan kita yang di situ tidak memikirkan secara global, tidak memikirkan efek dari positif dan negatifnya. Jadi teman-teman semuanya, kita yakin kepada Allah bahwa semuanya pasti ada hikmahnya dan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yakinkan itu. Karena kita kalau berharap kepada manusia, sekalipun itu orang tua, atau misalkan pasangan hidup kita, atau misalkan saudara kandung kita, ya bisa saja mereka itu berpaling. Tapi Allah tidak akan pernah berpaling gitu. Tapi jika kalian menemukan seorang yang memang dia benar-benar tulus, gitu kan, sama-sama pengen melakukan amal-amalan yang baik sampai jannah gitu bersama kita, ya pertahankanlah. Karena seorang yang baik, yang solih, atau pasangan hidup kita yang solih atau solihah, yang komitmen, yang benar-benar pengen menjalankan hubungan ini dengan amal soleh yang Allah ridhoi sampai jannah, pertahankanlah. Karena dialah yang insya Allah yang akan bisa menggandeng kita sampai ke jannah, bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin orang tua kita, ibu kita sendiri, pada anaknya juga ngomongnya itu kasar gitu, mendoakan yang tidak baik. Karena kan omongan ibu kan harus hati-hati kan. Makanya kenapa Syekh Musy'ari Rasyid bisa menjadi imam besar di Masjidil Haram, karena memang kan kalau kita telusuri ternyata ibunya dulu pernah ngomong kayak gitu dalam keadaan marah. Karena Syekh Musy'ari Rasyid itu menaburi makanan itu dengan tanah gitu. Ibunya emosi, tapi emosinya ibunya melihat perilaku anaknya yang kurang baik, dia selalu mengucapkan hal-hal yang positif. Semoga kamu menjadi imam besar di Masjidil Haram, nak. Itulah seorang ibu. Jadi seorang ibu yang baik itu tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang buruk untuk anaknya. Ya mudah-mudahan kita semuanya, untuk seorang ibu, untuk seorang pendidik, atau untuk seorang perempuan muslimah, atau seorang suami yang solih, atau siapapun itu, terlebih seorang ibu, omongannya adalah mustajab. Jadi hati-hati, karena ketika anak kalian masuk neraka, anak kalian akan menuntut kalian, karena anak durhaka juga disebabkan oleh didikan kalian. Begitu ya. Makasih kalau salah, mohon maaf.